Pertandingan Indonesia melawan tuan rumah sangat menarik. Match pertama, Putri KW terlihat tenang dan menikmati pertandingan. Hal ini sangat kontras dengan gaya permainan Denmark, Christophersen yang terkesan panik, sehingga banyak kok dari Denmark menyangkut di net dan keluar garis. Dan karena kurang tenang, maka sering salah langkah ketika menghadapi smash keras dari Putri KW. Dengan keuntungan tersebut, Indonesia mendapatkan 1 poin pembuka. Match kedua, pada awal game Dinda terlihat belum mendapatkan celah lemah dari lain, sedangkan wakil Denmark terlihat sangat agresif menekan. Belum lagi penempatan kok Dinda yang sering melebar di luar garis dan jangkauan yang kurang dalam menerima kok dari lain. Namun di akhir match, Dinda mulai menemukan celah dari lain, yaitu penempatan jauh ke belakang. Namun skor sudah terlalu jauh, sehingga poin match kedua ini diambil oleh Denmark. Dalam kondisi poin yang seri, Indonesia mencoba bangkit lewat ganda Fabriana Trias, short rally dengan memanfaatkan call-out dan kok yang menyangkut di net. Denmark sempat tertinggal jauh 11-17 setelah perolehan poin yang saling menyusul dan ketat. Namun karena pelacing yang bagus dari pemain Denmark dan smash yang keras serta pengembalian kok yang melebar dari Indonesia, Denmark mampu menyusul hingga 19 sama. Namun permainan yang berani dari Febriana di dekat net dan penempatan kok yang presisi dari Trias di pojok belakang, membuat Indonesia mengamankan poin di game ini. Pada game 2, permainan ganda Indonesia semakin solid dan berani bermain di dekat net, sehingga Denmark tertinggal poin sangat jauh yaitu 6-14, sampai momen krusial dengan skor 11-20. Namun akhirnya Denmark harus mengakui keunggulan Indonesia setelah kok keluar di belakang garis Indonesia. Dengan kemenangan ini Indonesia unggul 2-1 atas Denmark. Match penentu antara Esther dan Schulz. Esther terlihat menguasai permainan dan terlihat tenang, sehingga pada game pertama, poin Denmark tertinggal jauh. Pada game kedua, Denmark mulai bangkit, namun Esther tetap mampu mengejar poin dengan ketat. Karena error dari Denmark pada poin krusial, Denmark harus mengakui kemenangan Indonesia menuju babak semifinal melawan Korea Selatan. Kekuatan utama Korea Selatan terletak pada satu kata, defensif. Di sektor tunggal pertama, mereka punya An Se-young. Meski sedang diterpa isu cedera, ia tetaplah monster yang memberikan garansi poin pertama bagi Korea. Tapi jangan salah, kekuatan asli Korea justru ada di kedalaman ganda putri mereka. Pasangan Baek Hana dan Lee So-hee adalah definisi dari tembok berjalan. Mereka tidak hanya bermain badminton, mereka melakukan perang saraf lewat rally-rally panjang yang menguras nafas lawan. Ditambah lagi dengan pelapis sekelas Kim Hye-jeng dan Kong Hae-yong, Korea memiliki fleksibilitas taktik yang tidak dimiliki negara lain. Mentalitas juara mereka sudah teruji, mereka tidak lagi takut pada dominasi Cina. Di atas kertas, mengalahkan ganda putri Korea adalah tugas yang hampir mustahil. Namun, baru-baru ini ada pemandangan yang tidak biasa. An Se-young, sang peringkat 1 dunia, mulai sering menelan kekalahan dari wakil-wakil Cina. Apa yang sebenarnya terjadi? Penyebab utama jelas, fisik. Cedera lutut menahun sejak Asian Games lalu belum pulih 100%. An Se-young kini bertanding dengan tumpuan kaki yang terbatas. Hal ini terbaca jelas oleh tim analisis Cina. Jika dulu An Se-young bisa mengejar bola ke sudut manapun, kini lawan-lawannya seperti Chen Yufei dan Wang Xi menerapkan strategi fast tempo. Lawan tidak lagi mau meladeni rally panjang. Mereka menyerang dengan smash tajam ke arah badan dan memaksa An melakukan gerakan eksplosif yang menyiksa lututnya. Secara mental, beban sebagai tumpuan utama tim juga mulai terlihat. An Se-young yang biasanya tenang, kini lebih mudah terlihat frustrasi saat strategi counter-attack-nya dipatahkan oleh agresivitas lawan. Selain kondisi An Se-young, Korea punya celah di sektor tunggal kedua dan ketiga. Kim Ga-eun memang berbahaya, tapi konsistensinya masih menjadi tanda tanya besar saat menghadapi tekanan di babak gugur. Jika lawan berhasil mencuri poin dari An Se-young, yang kini peluangnya lebih besar dari sebelumnya, beban mental tim akan runtuh ke pundak pemain lapis kedua. Inilah momen di mana tim seperti Indonesia atau Jepang bisa masuk dan melakukan kudeta, seperti yang dilakukan Indonesia di semifinal Uber Cup 2024 lalu. Kunci kemenangan Indonesia ada pada ganda putri 1 dan tunggal putri 2. Jika Indonesia bisa mengamankan 2 poin dari sektor tersebut, partai kelima akan menjadi penentu yang sangat dramatis.
Indonesia punya memori manis mengalahkan Korea 3-2 di semifinal Uber Cup 2024, dan semangat revenge dari pihak Korea akan membuat atmosfer pertandingan ini sangat panas. Kabar baiknya Indonesia tampil sangat bersemangat sebagai underdog di turnamen ini. Dan status tersebut seringkali justru membuat pemain kita tampil lebih lepas dibanding tim unggulan seperti Korea. Menurutmu berapa skor antara Indonesia melawan Korea di semifinal nanti? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan info terbaru yang menarik di channel ini.